Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 Perpres 32 tahun 2014, dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Perpres 32 tahun 2004, pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan. Bagaimana mekanisme penyaluran dana kapitasi? Untuk memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tapi sebelum dilanjutkan, pastikan saudara-saudara sudah klik like dan subscribe untuk kelangsungan masa depan dari channel ini. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya mari kita bahas bagaimana mekanisme penyaluran dana kapitasi BPJS. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada puskesmas. Pembayaran dana kapitasi tersebut didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan. Dana kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada bendahara dana kapitasi JKN pada puskesmas. Pembayaran langsung kepada bendahara dana kapitasi JKN pada puskesmas merupakan pengecualian atas ketentuan pasal 1 angka 48 Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang menentukan bahwa penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Demikian juga pasal 13 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menentukan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Ketentuan dalam Perpres 32 tahun 2014 memang menyatakan bahwa rekening dana kapitasi JKN yang dikelola oleh bendahara dana kapitasi JKN di puskesmas ditetapkan oleh kepala daerah dan merupakan bagian dari rekening bendahara umum daerah. Belanja daerah dilakukan tanpa melalui mekanisme penerbitan SPD, SPP, SPM, dan SP2D yang mensyaratkan adanya bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, sebagaimana diatur dalam pasal 196 sampai pasal 227 Permendagri nomor 13 tahun 2006. Sebagai gantinya, Perpres 32 tahun 2014 mengatur tata cara pelaporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana kapitasi oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan kepada PPKD. Tata cara yang sejatinya merupakan konsep tata kelola keuangan bagi BLUD sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 4 dan pasal 66 ayat 1 Permendagri nomor 61 tahun 2007. Secara pertanggungjawaban, Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN. Puskesmas dapat menggunakan atau memanfaatkan secara langsung dana kapitasi yang diterima dari BPJS Kesehatan. Pemanfaatan dana kapitasi dibatasi penggunaannya berdasarkan Perpres nomor 32 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2014. Dana kapitasi JKN dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. Jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari total penerimaan dana kapitasi JKN. Sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan yang melakukan pelayanan pada puskesmas. Pembagian jasa pelayanan kesehatan tersebut ditetapkan dalam mempertimbangkan variabel yang pertama, jenis ketenagaan dan atau jabatan. Kemudian yang kedua, kehadiran.
Variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan dinilai sebagai berikut. Tenaga medis diberi nilai 150. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, nurse, diberi nilai 100. Tenaga kesehatan setara S1 D4 diberi nilai 60. Tenaga non-kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3 atau tenaga kesehatan di bawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun diberi nilai 40. Tenaga kesehatan di bawah D3 diberi nilai 25. Dan tenaga non-kesehatan di bawah D3 diberi nilai 15. Tenaga yang merangkap tugas administrasi sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut. Hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 poin per hari. Dan terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasikan sampai dengan 7 jam dikurangi 1 poin. Ketidakhadiran akibat sakit dan atau penugasan keluar kota oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang per jumlah nilai seluruh tenaga dikalikan jumlah dana jasa pelayanan. Sebagai keterangan, jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel jenis keterangan dan atau jabatan ditambah nilai variabel kehadiran. Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk yang pertama, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yang pengadaannya dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi yang pertama, upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan. Operasional untuk puskesmas keliling. Bahan cetak atau alat tulis kantor dan atau administrasi keuangan dan sistem informasi. Dalam hal dana kapitasi JKN tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenan. Dana kapitasi JKN tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan dana kapitasi meliputi kegiatan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Bagi puskesmas yang belum menerapkan PPK BLUD, maka pengelolaan dana kapitasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi dicatat dan dilaporkan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN kepada Kepala Puskesmas, untuk kemudian disampaikan oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan. Pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dilakukan oleh pejabat penatausahaan keuangan atau PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Setelah memperoleh surat pengesahan pendapatan dan belanja atau SP2B, Puskesmas dari PPKD selaku BUD. Pemanfaatan dana kapitasi tersebut harus direncanakan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA, DPA, SKPD Dinas Kesehatan dan dianggarkan dalam APBD. Sebagai disclaimer, seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi. Sekian pembahasan dari saya. Ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.